Baik, selamat pagi. Pada saat ini kita akan melakukan perkuliahan dalam bentuk daring, yaitu mata kuliah perilaku organisasi publik. Nah, saudara-saudara mahasiswa, tentunya mata kuliah ini sangat penting untuk kita pelajari bersama, karena mata kuliah ini merupakan dasar untuk mengetahui apa dan bagaimana definisi dan konsep perilaku organisasi itu, ya. Oke, mata kuliah ini diampu oleh saya sebagai penanggung jawab dan Ibu Fitri Alim. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari berbagai bentuk perilaku organisasi publik, ya, dan beserta contoh-contohnya yang akan kami sampaikan sebentar. Oke, kita langsung saja. Saudara-saudara mahasiswa, tentunya kita harus mengetahui dulu apa teori dan konsep perilaku organisasi itu, ya. Perilaku organisasi itu di sini dikatakan bahwa perilaku organisasi merupakan ilmu tentang perilaku tiap individu dan kelompok serta pengaruh tiap individu terhadap organisasi, ya, maupun perilaku interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dalam organisasi demi kemanfaatan suatu organisasi atau tujuan organisasi. Nah, sehingga perilaku organisasi adalah cara berpikir, ya, perilaku ada aktivitas yang ada pada diri individu, kelompok, atau tingkat organisasi. Nah, saudara-saudara mahasiswa, tentunya organisasi itu atau perilaku itu ya merupakan suatu interaksi, ya, antara individu, antara pribadi dengan pribadi, antara kelompok dengan kelompok dalam sebuah organisasi, ya, untuk sebuah tujuan, ya, organisasi itu sendiri. Nah, sehingga dalam organisasi adanya dibutuhkan, ya, ide, gagasan, atau cara berpikir, ya, untuk membentuk suatu tujuan, ya, demi mencapai, ya, sebuah harapan yang sudah direncanakan, ya. Nah, kemudian ada 3 tingkatan analisis pada organisasi, yaitu yang pertama tentunya tadi ada individu, ya, atau pribadi itu sendiri, kemudian ada kelompok, ya, kemudian ada organisasi. Ini merupakan hal yang penting, ya, yang harus kita pelajari, ya, dalam perilaku organisasi itu, ya, seperti itu. Yang berdasar adalah individu. Kalau tidak individu pasti tidak ada kelompok dalam sebuah organisasi itu, ya, seperti itu, ya. Oke, saya lanjut. Nah, apa sih manfaat ilmu dalam mempelajari perilaku organisasi, ya, bagi pimpinan dan anggota organisasi, ya? Yang pertama, tentunya kita dapat menentukan kebijaksanaan, ya, membuat aturan dan memecahkan masalah, dan masih banyak lagi. Ini hal 3 ini yang kami ambil, ya, yang merupakan hal yang penting dan terutama, ya, menentukan kebijaksanaan, ya, dan kebijakan, ya, seperti itu, ya, sebenarnya. Karena kalau kita berkaji bahwa apapun bentuknya organisasi ini kan merupakan hubungan kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam mencapai sebuah tujuan tertentu, ya. Berarti 2 orang atau lebih, ya, secara sah berarti mereka menyatakan sebuah organisasi, baik organisasi sifatnya kecil maupun organisasi sifatnya yang besar, seperti itu. Nah, dalam organisasi itu tentunya ada manfaat ilmu organisasi, yaitu bisa menentukan kebijaksanaan, ya. Berarti dalam organisasi tadi kalau kita lihat ada 2 orang atau 3 orang lebih yang melaksanakan musyawarah mufakat, menentukan kebijakan, menentukan kebijaksanaan, ya. Kemudian juga mereka bisa membuat aturan, bahkan memecahkan sebuah masalah, baik masalah internal maupun masalah eksternal, ya. Oke, lanjut. Nah, dalam lingkungan organisasi, yang pertama tentunya organisasi meliputi harus ada unsur pimpinan, ya, pimpinan yang mengatur, tanggung jawab, ya, memberi perintah, ya, ya, untuk terlaksananya atau tidak sebuah organisasi itu. Nah, ini sangat penting, ya,
yang pertama dan yang terutama, sehingga organisasi itu bisa berjalan dengan baik, ya. Kemudian yang kedua ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini sangat penting juga. Nah, struktur organisasi yaitu menunjukkan bahwa ada bentuk organisasi yang terstruktur, ya, dan terarah. Mulai dari dia punya pimpinan atau ketua, sekretaris, anggota, bendahara, ya, dan lain sebagainya. Ya, kalau dalam struktur organisasi pemerintahan tentu ada dia punya kepala. Misalnya contoh dalam OPD ada kepala dinasnya, ada sekretaris dinasnya, ada kabit-kabitnya, ada kepala seksi, ya, dan sampai tingkat paling bawah ada staf atau kasubag misalnya, seperti itu, ya. Nah, kemudian tentunya dalam organisasi ada juga pengambilan keputusan. Nah, ini penting. Dalam memecahkan sebuah masalah harus ada pengambilan keputusan, nah, baik secara musyawarah, ya, maupun keputusan yang diambil oleh pimpinan atau leader ketika tidak terjadi sebuah musyawarah mufakat. Nah, sehingga pimpinan atau ketua, ya, mempunyai hak prerogatif untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah, keputusan itu diambil yang pasti harus berdasarkan asas-asas kepentingan umum atau asas kebersamaan, bukan pribadi, ya. Oke, kemudian yang 4 ada motivasi. Ya, motivasi ini juga sangat penting dalam organisasi. Ya, motivasi, ya, merupakan sebuah dorongan untuk bisa memberikan semangat, ya, kepada semua anggota atau semua organisasi yang terlibat dalam mengerjakan sebuah pekerjaan atau sebuah tujuan. Nah, sehingga jelas apa yang dikerjakan, apa tujuannya, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima ada komunikasi. Nah, komunikasi ini juga sangat penting. Ya, komunikasi ini baik secara vertikal maupun horizontal. Vertikal ke pimpinan, ya, horizontal, ya, bersama jajaran, atau setara dengan tugas pokok dan fungsi atau masing-masing bidang misalnya, ya. Komunikasi juga penting, ya, antara pimpinan dengan bawahan, antara bawahan atau staf dengan staf, ya. Nah, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Kemudian 6 ada koordinasi. Ini koordinasi sangat penting antara mitra atau lembaga terkait, sehingga koordinasi itu bisa terlaksana. Ya, kalau dalam birokrasi pemerintahan itu sangat penting, ya, koordinasi itu dibutuhkan, sehingga persoalan-persoalan yang terjadi dalam suatu daerah itu bisa teratasi, ya. Kemudian misalnya lanjut 7 ada tujuan. Nah, ini tujuan juga penting. Apa tujuan organisasi itu? Ya, yang pasti tujuan organisasi, ya, berdasarkan atas kesepakatan bersama atau arah kegiatan sebuah organisasi itu sendiri, ya. Nah, organisasi tanpa tujuan tentunya tidak akan berjalan dengan baik, karena yang pasti mereka tidak tahu apa yang akan mereka kerjakan, apa yang akan mereka buat, sehingga organisasi itu, ya, bisa tidak jalan, ya. Oke, lanjut. Nah, ada ruang lingkup perilaku organisasi. Nah, perilaku organisasi sesungguhnya terbentuk dari perilaku-perilaku individu yang terdapat dalam sebuah organisasi tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana yang disinggung di atas, pengkajian masalah perilaku organisasi jelas akan meliputi atau menyangkut pembahasan mengenai perilaku individu. Ya, jelas akan. Nah, dengan demikian dapat dilihat bahwa ruang lingkup kajian ilmu perilaku organisasi hanya terbatas pada dimensi internal dari suatu organisasi dalam, ya, kaitan ini aspek-aspek yang menjadi unsur-unsur atau komponen-komponen subsistem dari ilmu perilaku organisasi, antara lain misalnya ada motivasi, ada kepemimpinan, ya. Nah, ini ada stres, ada konflik, ada pembinaan karir, ada masalah sistem imbalan, ya, ada hubungan komunikasi, pemecahan masalah, ada pengambilan keputusan, ya, produktivitas dan atau kinerja perform, kepuasan, pembinaan dan pengembangan organisasi atau organizational development. Nah, saudara-saudara mahasiswa, nah, ini merupakan ruang lingkup perilaku organisasi. Ini berarti pada intinya kita berbicara tentang perilaku individu seseorang, ya. Nah, tentunya organisasi sangat penting ketika ada